Pada bagian pertama kita sudah melihat bahwa menurut perjanjian lama dalam kitab Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Tidak ada yang lain. Artinya apa? Menurut Yesaya, ini bagian pertama ya, kita ngulang cepat aja. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan tidak ada juru selamat selain Yahweh. Artinya juru selamat cuma satu, yaitu Yahweh, YHWH. Ya. Kemudian di Yesaya 44 ayat 6, 44 ayat 6. Di situ dikatakan tidak ada Allah lain selain Yahweh. Allah cuma satu, yaitu Yahweh. Apa artinya dua ayat ini? Artinya Yahweh lah juru selamat itu. Dan dialah Allah. Nabi Yesaya hidup 700 tahun sebelum Kristus inkarnasi menjadi manusia. Tidak ada yang tahu ketika itu siapa Yahweh, karena nggak ada yang bisa melihat. Tetapi di perjanjian baru, Tuhan Yesus menjelaskan maksud ayat itu. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Ini pengulangan aja, jadi cepat aja. Di situ Tuhan berkata, akulah dia, Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Akulah dia, Mesias. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Nanti di rumah dibaca, akulah Mesias. Kalau Tuhan Yesus mengaku akulah Mesias, artinya akulah juru selamat. Kalau akulah juru selamat, padahal tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Itu sama dengan Tuhan mengaku akulah Yahweh. Sedangkan tidak ada Allah lain selain Yahweh. Artinya akulah Allah. Apa kurang jelas? Jadi kalau ada pertanyaan dari luar Kristen kepada orang Kristen, di mana Alkitab berkata Yesus Tuhan? Yesus Allah? Sudah bisa jawab sekarang ya? Enggak cuma satu ayat ini loh. Seluruh Alkitab itu bicara soal Yesus, soal Sang Juru Selamat. Seluruh perjanjian lama itu menantikan Juru Selamat. Tidak ada tujuan lain hidup ini. Menantikan Sang Juru Selamat. Sebab tanpa Juru Selamat tidak ada seorang pun bisa selamat. Itu masalahnya. Ya. Hari ini kita akan lihat bagaimana menurut perjanjian baru. Ada saja loh pertanyaan dari pihak mana-mana. Memangnya perjanjian baru menceritakan Yesus Tuhan? Anehnya orang Kristen banyak yang nggak tahu juga. Makanya 2 sesi ini menjawab semuanya. Seluruh Alkitab berkata dialah. Dan Tuhan Yesus sendiri mengaku akulah dia. Dan itu konteksnya jelas sekali. Tidak mungkin meleset. Ya. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kalau kita mendengar Yesus Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Itu jelas loh. Ya. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, siapa? Kalimatnya jelas nih. Allah dan juru selamat kita itu Yesus Kristus. Kan sudah jelas, memangnya nggak ada. Yesus itu Allah dan juru selamat. Ada ayatnya, kok orang nggak tahu ya? 2 Petrus 1 ayat 1. Jelas. Tuhan mengasihi manusia sehingga tidak mungkin dia tidak menyatakan diri. Nggak mungkin. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri, manusia binasa. Karena manusia tidak tahu siapa yang benar. Justru karena Tuhan menyatakan diri, mestinya kita pasang telinga. Mestinya kita membuka mata lebar-lebar. Alkitab ini jelas, tidak perlu tafsir tinggi-tinggi. Jelas kalimatnya. Satu lagi, Titus 2 ayat 13.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, siapa? Yesus Kristus. Jelas sekali. Jadi Yesus bukan hanya juru selamat, dialah Allah yang maha besar. Ini jelas banget kalimatnya. Lah kok nanya, memangnya ada di Alkitab mengatakan Yesus Allah? Kau gak baca Alkitab artinya. Atau kau pura-pura gak tahu. Atau gak jujur. Itu aja sebenarnya. Ya, Tuhan itu begitu mengasihi manusia itu sehingga mengkomunikasikan dirinya dengan berbagai cara. Dengan berbagai alat komunikasi. Baik komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis. Maupun lewat perbuatan-perbuatannya. Itu jelas semuanya. Lah kalau orang tidak mengenal. Memang kalau orang sudah kerasukan roh lain, itu nggak bisa mengerti kebenaran. Seperti orang melihat matanya terbuka, tapi dia buta. Telinganya terbuka, tapi dia tuli. Hati-hati, hidup cuma sekali. Ya, bagaimana menurut Injil? Apakah Injil mengatakan bahwa Yesus Tuhan atau Allah? Kita baca Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada orang yang mengatakan begini. Firman itu adalah Allah, Pak. Tapi firman itu bukan Yesus. Mana ada tulisan Yesus? Oke, nggak masalah. Kita teruskan bacaannya. Karena harus Alkitabiah, bukan? Ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa ia itu? Firman itu. Ya, firman itu. Ayat 3. Hari ini kita baca ayat sangat banyak. Jadi Bapak Ibu fokus ya. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia yang dimaksud di sini adalah seorang pencipta. Adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Tidak ada yang bisa jadi tanpa dia. Firman itu memang tidak dikatakan Yesus, belum. Baca terus, jangan berhenti. Nanti dibaca di rumah urut ya. Tapi ini kita akan lompat-lompat. Di ayat 14, ini jelas nih. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang menjadi manusia siapa? Gak ada cerita di dunia ini yang lain. Cuma satu, Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Gak ada yang lain. Gak ada dari bangsa lain. Alkitab berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang ngomong Tuhan Yesus. Keselamatan datang dari keturunan Abraham. Ingat gak janji Tuhan kepada Abraham? Janji Tuhan kepada Ishak, kepada Yakub. Diulang-ulang 3 kali bukan? Keturunanmu yang satu itu, bukan keturunan-keturunan. Yesus. Itu sebenarnya penggenapan daripada di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung berfirman karena mengasihi kan. Allah berfirman, nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu sudah jauh hari dinubuatkan. Udah jauh-jauh hari. Ya, udah jauh hari. Di ayat berapa tadi? 14 ya. Kalau kita baca ayat 29, Bapak Ibu perlu mengerti ya, Alkitab kita itu aslinya tidak ada pasal, tidak ada ayat. Ini dinomorin. Apa artinya? Yohanes menulis sebagai rangkaian cerita yang utuh. Nggak boleh dipotong. Jadi kita harus baca urut terus sebenarnya. Nah, di ayat 29 kita baca. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa. Di perjanjian lama orang-orang Yahudi mengerti. Yang bisa menghapus dosa cuma satu. Siapa? Mesias.
Orang-orang Yahudi ini mengerti banget isi perjanjian lama, kitab suci. Yang bisa menyelamatkan manusia cuma juru selamat. Oleh Yohanes ditulis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Juru selamat. Memangnya nggak ada di Alkitab. Ini banyak ayat-ayatnya. Ini masalahnya, kau jujur apa enggak? Buka pikiran, buka perasaan. Jujurlah pada diri sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita baca terus, ceritanya selalu begitu. Nggak ada yang lain, tidak ada yang bertentangan. Contohnya, pasal 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Yang ngomong ini siapa? Yesus. Kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu nggak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Mana ada nabi berani ngomong begitu? Mana ada ya manusia yang berani ngomong begitu? Nggak ada. Yesus ngomong begitu itu artinya, secara tidak langsung Yesus mau ngomong gini, akulah Yahweh. Akulah yang ditunggu-tunggu itu. Nggak ada yang lain juru selamat. Nggak ada Allah lain. Gitu. Artinya ya. Oke. Di ayat 58. Kita lihat. Kalau baca Alkitab mesti begini Bapak Ibu. Jangan satu ayat terus direnungkan, dikarang-karang sendiri artinya. Aduh, banyak yang begitu loh. Satu ayat terus dikarang sendiri. Makanya sesat pikirannya. Di ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah. Sebelum Abraham jadi. Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Orang Yahudi bingung dengar itu. Ini siapa sih anaknya Yusuf tukang kayu? Abraham zaman apa kok bisa ngaku ngomong begini? Ini gimana sih ceritanya? Yesus mau kasih tahu, aku itu ada jauh sebelum semuanya ada. Gitu loh. Apa kurang jelas kalimatnya? Kalimatnya jelas loh. Orang-orang yang tidak percaya. Kita hari ini sudah dapat ayat-ayat yang lengkap. Kalau sampai tidak percaya juga, itu bodoh banget. Dulu orang Yahudi bingung karena perjanjian baru belum ada. Adanya perjanjian lama. Salah kali, enggak kali, gitu. Sekarang perjanjian baru pun sudah ada. Ibarat orang mau ujian kita dapat contekannya. Jawabannya sudah ada. Tinggal kita percaya atau tidak. Aku percaya Pak, sudah Kristen. Percaya apa maksudnya? Belajar yang benar. Kalau cuma percaya di otak, setan pun percaya Yesus Tuhan. Bukan itu yang dimaksud percaya. Ya? Oke. Kita lanjutkan. Suatu hari Tuhan bangkit dari kematian. Ini lompat lagi ceritanya. Ibarat film itu potongan-potongan. Tapi nggak apa-apa, nanti dibaca di rumah supaya lengkap ya. Suatu hari Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia muncul di hadapan para murid. Kecuali Thomas tidak ada. Para murid lihat bangkit. Lalu Thomas diceritain sama murid-murid yang lain. Guru kita bangkit. Thomas bilang, yang benar. Mana ada orang mati bangkit. Aku nggak percaya. Sebelum aku lihat dengan mataku sendiri, aku nggak percaya. Gitu kan? Kita lihat pasal 20 ayat 28. Pasal 20 ayat 28. Atau 27 dulu sebelumnya, biar lengkap ceritanya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, iya di sini Yesus. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas melakukan itu. Dan Thomas gemetar pasti. Iya benar. Thomas menjawab Tuhan Yesus dengan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Jelas gak itu kalimat? Yesus Tuhan dan Allah. Ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu,
Apa Tuhan bilang begini? Bukan, aku bukan. Apa kata Tuhan? Ayat berikutnya. Ayat 29. Kalau baca Alkitab begitu. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas maksudnya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau melihat percaya, semua orang juga bisa. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Tuhan gak menolak loh dipanggil Tuhan dan Allah. Yesus tidak menolak dipanggil itu. Apa artinya? Kau benar. Tapi kau benar karena kau melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus Tuhan dan Allah. Bahwa ia juru selamat. Bahwa ialah yang dinanti-nantikan. Bahwa ialah yang dinanti-nantikan baik di dunia fisik maupun dunia roh. Di dunia fisik umat Israel menanti-nantikan Sang Mesias. Di dunia roh para tawanan orang saleh perjanjian lama menantikan Tuhan Yesus datang. Makanya Tuhan Yesus berkata, Abraham suka melihat hariku. Abraham di mana? Di dunia roh. Di dunia orang mati. Abraham suka melihat hariku. Dinanti-nantikan. Hari ini, kalau kita sudah tahu kebenarannya, mestinya kita fokusnya ke Tuhan Yesus. Ada amin gak ini? Belajarlah sama Dia yang maha tinggi. Gak ada ilmunya yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Dia pencipta Allah kita. Kalau belajar berdoa sama siapa? Tuhan Yesus. Jangan sama perjanjian lama. Dalam segala hal, gak cuma berdoa. Semuanya belajar sama Tuhan Yesus. Jangan belajar sama nabi-nabi perjanjian lama. Sudah lewat itu. Ya? Amin. Kita beri kemuliaan dulu sama Tuhan. Jadi sebenarnya Injil Yohanes ini ditulis, tujuannya apa sih? Kalau Bapak Ibu ditanya tujuannya apa Injil Yohanes ditulis, apa jawabannya? Bingung ya? Jangan bingung, di Alkitab ada jawabannya. Makanya baca Alkitab. Di Alkitab ada di ayat pasal 20 ayat 30 dan 31. Ada tulisannya. Kita baca. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias juru selamat anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Injil Yohanes ini ditulis untuk supaya kita semua selamat. Supaya percaya. Jelas ya? Mulai hari ini kalau baca Alkitab begitu. Jangan satu ayat. Terus sampai habis. Lalu buat kesimpulannya. Dirangkai. Supaya benar. Hari ini banyak orang satu ayat loh. Waduh, mengerikan. Di mana-mana satu ayat dicomot. Lalu diartikan suka-suka sendiri. Makanya banyak khotbah ngawur itu ya begitu itu. Satu ayat. Aduh. Itu kan Yohanes. Bagaimana dengan Injil yang lain? Oke, kita pilihkan Injil yang paling tua. Yang pertama kali ditulis. Yaitu Injil Markus. Markus itu yang pertama, yang paling tua ditulis. Baru Matius, Lukas, dan seterusnya. Yang pertama itu Markus. Ya. Injil Markus kita buka. Markus 1 ayatnya yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Anak Allah. Baru ayat 1. Markus sudah ngomong Yesus anak Allah. Tolong ya kalau dengar kata anak Allah, jangan pikirannya dia lahir di rumah sakit mana ya. Bidannya siapa ya? Istilah anak itu jangan diartikan begitu primitif. Anak itu karena rohnya dari Bapa disebut anak. Malaikat juga disebut anak. Tapi khusus Tuhan Yesus rohnya roh tunggal, anak tunggal Bapa. Dan dia bukan diciptakan. Dia
pencipta, anak tunggal Bapa. Oke, Injil Markus. Ayat 2 dan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Kalau kita baca Perjanjian Baru ya, Perjanjian Baru mengacu pada Perjanjian Lama juga. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya. Yesaya berapa Pak? Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Nanti dibacanya di rumah saja. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Mu-nya besar. Jadi akan ada utusan. Ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Di Perjanjian Lama kitab Yesaya sudah cerita tentang itu. Nubuatan. Bahwa akan ada utusan yang mempersiapkan jalan bagi Yahweh. Bagi Yahweh. Perjanjian Lama itu soal Tuhannya Yahweh. Ya. Di Perjanjian Baru ini ceritanya. Siapa yang dimaksud utusan yang mempersiapkan jalan itu? Di sini ada jawabannya semua di Markus. Makanya dibaca yang urut. Makanya harus Alkitabiah, jangan ayatiah. Ya. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Rupanya yang dimaksud Yesaya, Yohanes Pembaptis. Jelas ya? Yohanes Pembaptis yang dimaksud Yesaya. Yesaya memang tidak mengerti itu nanti Yohanes Pembaptis. Nggak ngerti. Yesaya cuma menulis nubuatan. Tapi yang dimaksud sebenarnya, yang dimaksud Tuhan sebenarnya Yohanes Pembaptis. Dan yang datang adalah Yahweh. Di Perjanjian Baru yang datang adalah Tuhan Yesus. Kurang jelas apa? Berarti Tuhan Yesuslah Yahweh. Ini sederhana sekali. Ini sama dengan mengatakan bahwa Yesuslah Yahweh. Cuma pakai cerita, pakai kalimat. Ya. Di ayat kelima, coba perhatikan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat pasal 2 sekarang. Pasal 2 ayat 5. Pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ini kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh ya. Tapi tidak hanya menyembuhkan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu bikin kaget orang di sekitar situ loh. Mengampuni dosa. Cuma Yahweh yang boleh mengampuni dosa. Cuma Elohim yang boleh mengampuni dosa. Ini Yesus, Yeshua, mengampuni dosa. Itu sama dengan Tuhan Yesus ngaku, akulah dia. Sebab tidak ada seorang pun dalam sejarah dunia ini berani mengampuni dosa orang lain. Jadi Tuhan membuktikan semuanya tidak hanya dengan ucapan, dengan perbuatan nyata. Banyak orang mengaku juru selamat loh. Akulah yang benar, yang itu salah. Mengaku tok. Tapi Tuhan Yesus melakukan. Dan itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Aku mengampuni dosamu. Sekaligus sembuh, mujizat. Tanda mujizat itu sulit disangkal bahwa itu dari Tuhan. Meskipun bisa ditiru mujizat zaman sekarang. Ya, oke. Jadi itulah yang membuat orang-orang marah terhadap Tuhan Yesus. Dia kok berani ya mengaku dirinya Yahweh. Mengaku Allah. Itu orang kesel. Orang-orang Yahudi itu. Itu sama dengan menghujat Allah. Makanya diincar Tuhan Yesus. Dicari kelemahannya. Supaya dijebak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau Injil Markus ditulis, ada tujuannya juga. Setiap kitab itu ditulis ada tujuannya loh. Harus mengerti. Injil Markus ditulis untuk orang Yahudi. Mindset Yahudi yang baca itu.
Orang Yahudi yang mengerti banget perjanjian lama. Makanya kalau Injil Markus menulis seperti kata Yesaya, nggak perlu dikasih tahu ayat pasalnya. Orang Yahudi langsung tahu yang dimaksud. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi kalau belajar mesti begini. Ayat 28. Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yang dimaksud anak manusia siapa? Yesus. Dia sendiri, Tuhan Yesus sendiri mengatakan anak manusia itu dia. Ya. Anak manusia Tuhan bagi hari Sabat. Itu kalau ada hari itu yang ngaku begitu bisa dibunuh loh. Kenapa? Karena hari Sabat itu kan hukumnya Tuhan. Di Taurat kan ada, kuduskanlah hari Sabat. Lah kok ini mengaku aku Tuhannya hari Sabat. Itu kan sama aja aku mengaku yang buat hari Sabat. Jelas maksudnya. Akulah Tuhan, akulah Allah. Maksudnya begitu. Anak manusia Tuhan bagi hari Sabat. Jelas banget itu. Sama dengan mengaku akulah Yahweh. Yang lebih hebat. Pasal 4 ayat 39. Di perjanjian lama dikatakan bahwa Yahweh menguasai ombak, lautan, alam semesta. Gitu, semua orang mengerti orang Yahudi. Ketika itu Tuhan Yesus bersama para murid yang dibangunkan, ada badai. Lagi tidur di buritan. Ayat 39, ia pun bangun, Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Murid-muridnya bingung gak? Murid-muridnya lihat, siapa orang ini ya? Padahal dia sudah jadi murid loh. Guruku kok begini, siapa dia ya? Setauku yang begini ini Yahweh. Gak ada yang manusia bisa memerintah alam semesta itu, gak ada. Diam, langsung diam loh angin. Gak percaya Bapak Ibu boleh latihan. Kalau lagi hujan gitu, diam. Makin deras hujannya. Iya kan? Aduh. Di dunia ini gak ada yang bisa menguasai alam semesta. Makanya orang-orang muridnya juga bingung, siapa dia nih? Setauku Yahweh yang bisa begitu. Setauku hanya Allah yang bisa begitu. Elohim. Waduh. Tuhan itu cuma mau menunjukkan akulah dia. Gak usah banyak omong. Dilakukan aja. Didemonstrasikan. Yahweh bisa apa? Nih, lihat nih. Gitu loh sebenarnya. Meskipun Tuhan juga ngomong juga akhirnya. Tapi lewat perbuatannya banyak sekali. Mau membuktikan. Ya. Manusia maunya gak gitu sih. Manusia maunya gini loh. Ngomong dong Tuhan. Kalau memang kau Tuhan, ngomonglah, akulah juru selamat Tuhan dan Allah, Yahweh dan Elohim, sembahlah aku. Manusia maunya begitu. Memangnya maunya kita bisa suka-suka apa? Kalau kita dia kasih akal budi, kita mengerti waktu baca. Sama aja artinya. Ya? Oke, kita lanjutkan. Puncaknya adalah ketika Yesus dijebak dalam suatu situasi bahwa ia harus mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Pasal 14 ayat 61 sampai 62. Tetapi ia tetap diam. Kan Tuhan dicecer sama di pengadilan agama itu, Sanhedrin. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dijawab oleh Tuhan Yesus akhirnya. Di ayat ke-62, jawab Yesus, akulah dia. Jelas kan? Pertanyaannya tadi apa? Apakah engkau Mesias? Jawaban Tuhan Yesus, akulah dia. Padahal seluruh Israel sedang menanti-nantikan Mesias. Jawab Tuhan Yesus, akulah dia. Jelas loh, Tuhan Yesus itu bukannya gak tegas loh, tegas. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu ungkapan tuh di sebelah kanan itu. Sama dengan Allah.
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Ada yang menghujat Allah. Mereka mengerti dia mengaku Allah. Lalu mereka bilang, perlu saksi lain lagi? Kayaknya sudah nggak perlu kan? Sudah ngaku kan? Jadi Tuhan Yesus mengaku dirinya Mesias. Itu sama dengan mengaku dirinya Juru Selamat. Sama dengan mengaku dirinya Yahweh, Elohim, Allah. Theos dalam bahasa Yunaninya. Kok bilang nggak ada di Alkitab? Ada, jelas banget. Makanya bacanya mesti ngerti. Ada amin gak ini? Agak rumit ya. Tapi mudah-mudahan dimengerti dengan baik. Ini penting banget. Ya, ini sangat penting. Yang orang mau tuh begini loh. Tertulis pakai kalimat sederhana dong. Kalau ayatnya panjang gitu saya nggak bisa baca, Pak. Itu dari ayat 1 sampai ayat berapa tadi? 14. Saya itu kalau baca 10 ayat aja udah ngantuk, Pak. Ini kok nggak niat sih. Kalau baca komik aja, satu buku seharian bisa tahan. Kalau baca buku fiksi aja, yang fiksi malah dibaca. Yang non fiksi, yang realita malah nggak dibaca. Baca ya, amin ya. Duh, kalau kita bacanya urut lengkap, pasti nangkep maksudnya apa. Banyak orang itu tuh ayatnya mana. Nah, pertanyaan itu saya udah curiga tuh. Kalau orang sudah nanya ayatnya mana, itu mencurigakan tuh. Jangan-jangan dia minta satu ayat doang gitu. Sama dengan orang ngomong begini, memangnya merokok dilarang, Pak? Ayatnya mana? Memangnya Alkitab ada tulisan dilarang merokok? No smoking. Ya kalau itu nggak ada. Tapi kalau pertanyaannya, apakah merokok boleh menurut firman Tuhan? Bisa dijawab. Bisa dijawab dong? Bisa. Makanya orang yang mau hidup kudus harus punya akal budi. Kalau orang nggak punya akal budi, nggak bisa hidup kudus. Alkitab berkata, siapkan akal budimu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau orang nggak sekolah tinggi-tinggi, nggak masalah. Ini bukan ngomong sekolah. Hatinya harus bersih. Pakai pikiran akal kita untuk mengerti Tuhan. Mengenal keinginan Tuhan apa. Pakai perasaan kita juga. Pakai seluruh keberadaan kita juga. Makanya kalau kita belajar kebenaran, lama-lama makin cerdas. Seluruh karakternya diubahkan juga. Ini bukan soal teori, bukan. Teori mah nggak penting, nanti ujungnya prakteknya. Orang itu pengen gini loh, Tuhan mau ngomong dengan kalimat sederhana. Tapi sebenarnya ya, Tuhan sudah ngomong dengan kalimat sederhana loh. Kita baca dulu ya. Yohanes 10 ayat 24 sampai 26. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Dalam keraguan-raguan. Ngomong yang jelas dong. Gitu, kira-kira gitu. Dalam bahasa kitanya. Kita ragu nih. Ngomong yang jelas dong. Gitu. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Gitu kan? Ayat berikutnya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Aku sudah ngomong sering, kamu yang gak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Bapak Ibu mesti mengerti begini, di perjanjian lama itu, nubuatan, rencana Tuhan, memberikan gambaran, Yahweh itu bisa begini, begitu. Nanti akan lahir di Bethlehem. Nanti dia pemerintahannya sejak dulu kala. Dijelas-jelasin gitu. Ketika Yesus inkarnasi ke dunia, semua itu dilakukan. Ayo, siapa yang bisa melakukan begini? Ombak, angin taufan dibentak, berhenti. Siapa yang bisa lakukan? Sebenarnya Tuhan langsung mendemonstrasikan dibanding ngomong dengan kalimat. Meskipun Tuhan juga mengatakannya, kamu sih gak percaya. Bukan aku gak mengatakannya. Ya. Jadi yang
Gak percaya itu manusianya, bukan Tuhan gak ngomong loh. Apalagi hari ini. Hari ini sudah lengkap, dijelaskan begini. Kalau orang gak percaya juga, ya sudah. Memang kau bukan dombaku, kata Tuhan. Kamu gak mau jadi dombaku. Dombaku mengenal suaraku. Amin ya. Nah makanya jadi orang itu yang pertama harus jujur, hatinya harus bersih. Kalau mau ketemu Tuhan, lupakan ego-ego kita yang lama, hati yang kotor, buang dulu, bersihkan semuanya. Gak bisa mengerti kalau masih banyak hal negatif di dalamnya. Ya, yang ragu lagi Yohanes. Di Matius 11 ayat 2-6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di dalam penjara Yohanes dengar Tuhan begini begitu. Dengar. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Yohanes suruh muridnya tanya kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini Yohanes agak aneh juga nih. Yohanes ini yang membaptis Yesus loh. Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah di penjara dia keder juga tuh. Kok aku di penjara gak ditolongin ya? Kira-kira gitu. Makanya dia suruhan murid-muridnya, tanya dong. Dan bener gak sih sebenarnya? Gitu. Jangan-jangan dulu aku salah ngomong tuh. Tanya dong. Ragu rupanya Yohanes. Ya, ayat berikutnya. Setelah murid-muridnya itu tanya Yesus, Yesus menjawab mereka. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kamu masih tanya siapa aku? Emang ada yang bisa begitu? Gak ada. Ini kalau bahasa Indonesia seolah-olah biasa ya. Tapi ini bagi orang Yahudi, dia tahu tuh. Iya ya, kan itu Yahweh. Kan itu Elohim. Nah, gak maksudnya ya. Tuhan sudah jawab, kalau kau gak percaya, lihat tuh perbuatanku. Ada gak yang begitu? Gitu loh. Padahal Tuhan Yesus menjawab juga, akulah dia. Kurang mengasihi apa Tuhan? Dengan kalimat sudah. Dengan perbuatan sudah. Akhirnya mati di kayu salib juga sudah. Bahkan bangkit akhirnya. Sudah juga kan demonstrasi bangkitnya. Bahkan naik ke surganya enggak meluncur. Pelan-pelan. Supaya orang melihat. Kurang apa lagi? Tuhan begitu mengasihi kita loh. Pertanyaannya itu apakah kita mengasihi dia? Kalau Tuhan mengasihi kita sudah pasti. Itu sudah pasti. Bagaimana menurut Paulus sendiri? Kan perjanjian lama sudah, perjanjian baru sudah, Injil sudah, semua ngomong sama ya. Paulus juga perjanjian baru. Tapi tulisan-tulisan Paulus bagaimana? Nanti dibaca sendiri di rumah. Salah satunya aja, Filipi 2 ayat 5-6. Comot ayat mana aja sama kok ceritanya. Sama. Jadi kalau ditanya ayatnya mana? Oh gampang. Semua ayat juga sama ceritanya. Filipi 2 ayat 5-6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Menurut Rasul Paulus, Yesus adalah kodrat atau rupa Allah. Jadi terjemahan rupa Allah di situ. Di tadi itu kan ada walaupun dalam rupa Allah. Itu sebenarnya kalau mau dilihat teks aslinya. Walaupun dalam kodrat Allah. Walaupun naturnya Allah. Jadi Yesus itu Allah. Dan kalau kita lihat seluruh ayat-ayat perjanjian baru yang manapun pasti sama. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Ya, jelas banget.
Jadi lucu kalau ada orang tanya, di mana emang ada? Itu cuma gertak sebenarnya. Lain kali kalau ada yang nanya gitu, kasih tahu baik-baik. Gak usah pilih-pilih ayat, mana aja dibuka, lu baca. Kalau nggak ngerti, ku jelasin. Ya, Tuhan itu nggak mungkin menyembunyikan identitas dirinya. Kalau dia sembunyikan identitas dirinya, kita nggak bisa kenal dong. Kalau kita nggak bisa kenal, kita binasa. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah pasti binasa. Jadi tidak mungkin Allah tidak memperkenalkan dirinya. Kenapa umatku binasa tidak mengenal Allah? Kenapa tidak mengenal Allah? Kalau baca ayat yang lengkap. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena kau nolak, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Bahkan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mengerikan ya. Tuhan tidak pernah menolak manusia yang datang kepadanya. Kamu yang nolak. Kamu nolak, kutolak kau. Memangnya aku murahan? Barang siapa menolak Tuhan, ditolak Tuhan. Itu sudah pasti. Mengerikan ya, banyak orang menolak Tuhan Yesus. Dia tidak tahu yang ditolak siapa. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus adalah guru Yahudi yang baik. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus adalah hanya nabi. Salah satu nabi Israel. Tapi banyak orang tidak mau tahu bahwa Yesus satu-satunya Mesias. Satu-satunya juru selamat. Satu-satunya Yahweh. Satu-satunya Allah. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi mulai sekarang tidak diragukan lagi. Seluruh Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru yang isinya Injil dan tulisan para rasul, maupun tulisan Paulus, semua mengatakan hal yang sama, tidak ada pertentangan di dalamnya. Terbukti bahwa Alkitab kesatuannya sempurna. Itu namanya koheren. Terbukti bahwa firman Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Alkitab tetap asli. Tidak ada yang palsu. Kalau orang masih tidak percaya, lihat dari buahnya. Buah dari orang-orang yang mengikut Kristus. Makanya Bapak Ibu semua, kita semua termasuk saya, nggak boleh jadi sandungan. Kita kemana saja harus jadi saksi Tuhan. Supaya orang kalau lihat, iya ya ini pasti benar nih Tuhannya. Amin ya. Makanya Tuhan percayakan setiap kita, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Itu artinya Tuhan percaya sama kita. Kamu bisa jadi saksiku. Jadi kalau ada orang nggak bisa jadi saksinya, jangan ngomong iman deh. Kan sudah dibahas tuh soal iman. Alef mem nun ya. Ada itu. Kalau orang tidak bisa dipercaya, nggak usah ngomong kebenaran, nggak usah ngomong iman, dia tidak bisa dipakai Tuhan. Dia tidak bisa jadi saksi. Jadi saksi gampang nggak? Setengah mati susahnya. Kita nggak boleh buat salah sekecil apapun. Nggak boleh. Kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dalam segala hal. Baik aku makan, minum, atau melakukan apapun, harus kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama banyak kutuk. Kutuk mandul lah, kutuk tidak punya rumah lah, kutuk penyakit lah, kusta, macam-macam. Di perjanjian baru udah gak laku kutuk. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Semua kutuk sudah dipatahkan. Ada amin gak nih? Mulai hari ini jangan ngomong ya,
Pak, kayaknya saya masih punya kutuk nih, Pak. Nggak ada. Gereja jualan kutuk tuh. Gereja bukan jualan berkat, jualan kutuk. Jangan-jangan kau kena kutuk kali. Gitu. Nggak ada kutuk. Kecuali. Nah, ada kecualinya. Ada nggak manusia terkutuk, Pak? Banyak. Kecuali. Kata perjanjian baru. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia. Jadi rumusnya jadi sederhana di perjanjian baru. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Sebab Tuhan sudah segalanya sudah diberikan. Aku mengasihimu, lihatlah aku mati buat kamu. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan. Itu dilontarkan terus-menerus sama Tuhan sebenarnya. Di Alkitab dicatat ketika Tuhan bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Ditanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan. Sambil nangis-nangis Petrus. Petrus memang agak lebay. Sampai nangis-nangis loh. Dan dia tulus sih sebenarnya. Iya Tuhan, masa sih? Biar aku mati sekalipun aku mengasihimu Tuhan. Murid-murid yang lain membeo. Ya Tuhan, aku juga begitu. Yang sana idem. Yang sana copy paste. Tapi Petrus ekspresionis. Ekspresinya hebat. Aku mengasihimu Tuhan. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ambil pedang prajurit itu, ditebas kupingnya, dias. Kupingnya lepas. Gimana ya kuping lepas rasanya kayak apa ya? Kiwir-kiwir, lepas. Sama Tuhan Yesus diambil, ditempelin lagi. Nempel loh. Kaget gak ya itu yang ditempelin itu ya? Itu prajurit itu pasti gini. Waduh, nempel terus dia bengong gitu pasti. Shock dia. Dia gak berani nangkep pasti. Yang nangkep teman-temannya. Teman-temannya masih loh, bandel banget ya. Kalau kita lihat gitu kaget pasti gak berani loh. Gak berani loh. Ini tetap loh digebukin Tuhan Yesus dan sebagainya. Petrus melarikan diri. Petrus dan semua murid-muridnya melarikan diri. Padahal mereka sudah tahu loh. Guruku, Tuhan dan Juru Selamat. Guruku Mesias. Guruku Yahweh Elohim. Jadi manusia. Mereka sudah tahu. Tapi melarikan diri. Melarikan diri. Petrus yang nangis-nangis lebih dulu dibuktikan oleh Tuhan. Ada seorang hamba. Budak hari itu. Kayaknya kau kenal dia ya? Baru kenal toh lo nanyanya. Enggak. Siapa dia? Padahal kemarin ngomong aku mengasihimu Tuhan. Nangis-nangis. Enggak, siapa dia kata Petrus. Di kesempatan lain ada seorang yang lain lagi. Kamu cara ngomongnya kayaknya sama ya, sekelompok sama Yesus. Enggak lagi, swear. Waduh, Petrus pakai swear segala loh. Waduh, iya dicatat di Alkitab. 3 kali orang banyak ngomong, ini kayaknya salah satu dari mereka. Waduh, ditambahin lagi gak cuma swear. Dengan mengutuk. Bukan, aku tidak kenal dia. Aduh. Lalu Petrus, nah kalau yang ini di film. Di film Petrus lihat wajah Tuhan Yesus dari jauh. Tuhan Yesus noleh aja. Kamu bilang kamu mengasihi aku. Baru segitu aja kamu sudah mengutuki. Aku gak kenal. Ya. Petrus dikotbahi sama ayam. Kukuruyuk gitu. Gak tahu itu artinya apa. Tapi Petrus nangis habis itu. Dikotbahi sama ayam dia. Nangis terseduh-seduh Petrus. Aduh Tuhan, aku kok begini ya Tuhan.
Aku mengasihimu tapi kok aku begini ya. Banyak di antara kita kalau ditanya mengasihi Tuhan, tapi setiap hari menyakiti Tuhan. Bertobat, amin. Kalau nggak bertobat binasa loh kita. Kadang-kadang ya kita itu ya merasa sudah benar, merasa sudah baik, padahal belum. Saya cuma mau ingatkan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dengan segala cara Tuhan sudah buktikan, ditulis bukan cuma Injil, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai akhirnya di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu Tuhan berkata, kamu harus menang seperti aku menang. Kau belum menang, kau harus menang seperti aku menang. Di gereja orang diceritain kita sudah menang. Tuhan Yesus disalib, kita yang menang. Mana ada? Tuhan Yesus yang disalib, yang menang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong, kamu harus menang juga. Seperti aku menang. Kau harus disalib juga. Apanya yang disalib? Manusia lamanya. Manusia lamamu mesti disalib. Kalau enggak, kau berarti enggak mengasihi aku. Percuma aku mati di kayu salib. Kamu enggak sembuh ternyata. Sebenarnya ya dalam bahasa sederhana itu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini mau menyembuhkan sakit jiwa kita. Manusia itu banyak sakit jiwa kan? Kaya dikit, jalannya beda. Jalannya begini. Kalau enggak punya duit, jalannya beda gini. Itu sebenarnya meleset loh. Rancangan Tuhan enggak begitu. Mau banyak duit, mau enggak ya sama aja loh, ini manusia kan. Sama aja. Orang yang sembuh itu enggak tergantung dari situasi ekonomi, situasi macam-macam. Damai sejahtera yang sebenarnya itu. Tidak tergantung dari banyak hal. Tidak tergantung. Dalam suka maupun duka, aku hidup bersama Tuhan. Amin ya. Jangan kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan sampai aku sekarang kesepian Tuhan. Loh, aku tinggal dalam dirimu loh. Kok kamu bisa merasa kesepian ya? Itu menghina Tuhan loh sebenarnya. Di antara kita ada yang begitu sih. Tapi bertobat lagi. Mungkin karena tidak mengerti. Kita tidak sendirian. Ya, kita bersama Tuhan. Jangan takut terhadap apapun. Kita bersama Tuhan. Jangan malu-maluin. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Kita diutus Tuhan Yesus. Diutus itu artinya dipercaya loh. Dipercaya. Apakah engkau mengasihi aku? Ditanya lagi seperti Petrus. Jawaban kita apa? Loh, kok gak ada yang jawab? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Tapi jangan ngomong tok. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan ngomong apa? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku, firmanku, kehendakku. Mulai hari ini bertobat. Baca Alkitab. Urut yang lengkap. Minta pencerahan Roh Kudus. Supaya kita mengerti. Dan kita berubah. Semua kita berubah. Jangan tidak ada yang tidak berubah. Jangan tidak ada yang tidak berubah. Kenapa? Karena kita semua mau pulang, bukan? Yang gak berubah pulangnya ke tempat lain. Jurusannya lain itu. Aduh. Kalau kita permasalahkan apakah Yesus Tuhan, ini sebenarnya topik lama, kuno. Cuma orang tidak membahasnya dengan benar. Pertanyaannya bukan itu yang penting. Aku tahu Yesus Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Allah yang hidup. Aku tahu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Itulah yang paling penting. Kalau aku ikut Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apakah hidupku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Itu lebih penting. Sebab biarpun kita tahu Yesus Tuhan, kalau kita nggak benar, aku tidak kenal kamu, kata Tuhan.
Hari ini dilepaskan semua ya. Hari ini pelepasan. Lepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Kan saya sering kasih ilustrasi. Sekali lagi dah diulang. Ada orang kerasukan roh jahat. Roh jahat bisa diusir kan? Gampang. Dalam nama Yesus keluar. Roh jahatnya keluar. Yang ketinggalan orang jahatnya. Orang jahatnya diusir gak bisa, tetap jahat dia. Makanya butuh firman. Makanya butuh pertobatan. Amin ya. Makanya Tuhan berkata hukum yang terutama itu. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan kamu punya idola lain. Nanti kamu seperti yang kau idolakan itu. Seseorang yang mengidolakan bintang film siapa gitu ya. Nanti rambutnya lama-lama mirip bintang film itu. Iya biasanya gitu. Cara ngomongnya dipas-pasin, cara jalannya. Iya. Idola itu begitu. Makanya Tuhan bilang, kau jangan punya idola lain selain aku. Supaya kau mirip aku. Amin ya. Kita maunya mirip Tuhan. Bukan mirip yang lain. Makanya kalau kita lihat orang-orang dunia itu, kok dia begitu ya model rambutnya dan sebagainya. Tanya aja idolanya siapa. Pasti dia mirip dia. Ya, kok hidupnya nggak bener ya? Siapa idolanya? Udah jelas. Pasti bukan Yesus. Kita semua idolanya Yesus. Amin. Jadilah seperti Yesus. Makanya jadilah seperti Yesus. Buktikan bahwa idola kita cuma Tuhan Yesus. Allah kita cuma Tuhan Yesus. Bukti cinta kita cuma satu. Bukan mempersembahkan segala sesuatunya. Bukan. Jadilah seperti Tuhan Yesus. Kenakanlah pikiran perasaan Tuhan Yesus. Jangan jadi sandungan